Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi kita di bab selanjutnya. Ya, kita akan masuk ke bab terakhir. Kita akan bahas tentang trigonometri. Nah, untuk materi ini cukup banyak ya. Kita bisa bahas sampai 2 atau 3 bulan ke depan. Nah, kita akan bagi dua ya. Ada trigonometri 1 sama trigonometri 2. Nah, kita akan bahas perlahan-lahan ya. Oke. Di pertama udah Bapak kasih gambar ya. Jadi sebenarnya trigonometri ini nggak asing ya buat yang dulu SMP-nya mungkin dulu belajar di K13 ya. Jadi udah sedikit disinggung ya tentang trigonometri. Nah, kalau menurut kalian ya apa sih kira-kira yang berhubungan sama trigonometri? Ya, kalau ada di gambar ini, gambar segitiga, ini kelihatan nih kenapa bisa disebut trigonometri ya, bukan dari kata tri atau tiga, bukan ya. Sebenarnya ini lebih ke arah apa, ada yang tahu nggak ya kira-kira ya? Jadi kalau trigonometri itu apa? Perbandingan ya, perbandingan sudut. Nah, kita lihat di sini ada sisi AB, ada sisi BC dan sisi AC ya. Mereka memiliki 3 sisi ya. Terus ada punya sudut di sini ya, sudut theta di B. Nah, sudutnya ini bisa juga di C ya. Kalau di sini kan jelas ya. Kalau ada tanda seperti ini berarti siku ya. Kita akan bahas seperti itu. Kita akan bahas sudutnya, kita akan bahas garisnya, panjang garis dan segala macamnya ya. Yang jelas nanti akan berhubungan sama sin, cos, tan. Ya. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke. Nah, hal yang pertama yang kita bahas di materi kali ini adalah perbandingan trigonometri. Ya, kalau perbandingan trigonometri tadi yang kita sudah jelaskan, itu kan kita akan ngebahas sisi dengan sudutnya. Nah, sebelum ke situ, ada hal penting yang harus kalian kuasai. Ya, yang pertama adalah sudut positif dan sudut negatif. Nah, ini sering banyak salah di dalam pembelajaran karena dia tidak hafal kapan sudutnya positif, kapan sudutnya negatif. Oke. Nah, di sini ada pengertiannya. Ya, gambar di samping ini adalah sudut yang positif. Nah, kapan dia positif? Ketika arahnya itu berlawanan arah jarum jam. Ya, kalau kita gambar ya, kan kalian pasti pernah lihat jam ya, jatuh jam dinding. Jangan jam yang digital ya. Nah, jam yang analog, yang biasa. Ini ada jam 3, di sini jam 12, ya, ini jam 9, ini jam 6. Nah, kalau dia berlawanan arah jarum jam, biasanya kan jam ke sini kan arahnya. Nah, kalau dia arahnya berlawanan jarum jam, maka dia sudutnya positif. Nah, tapi kalau arahnya ya searah jarum jam, ini ada jam 3, ada jam 6, jam 9 sampai jam 12. Kalau arahnya sesuai dengan jarum jam, maka dia sudutnya negatif. Ya, jadi untuk gambar yang pertama ini adalah sudut positif ketika arahnya berlawanan arah jarum jam. Kita lihat ya. Nah, ini namanya sudut positif. Ya, gimana kalau sudut negatif? Berarti dia searah jarum jam. Ya, sesuai dengan arah jarum jam, berarti ke arah bawah sini. Nah, ini sudut negatif. Ya, jadi bisa membedakan sudut positif sama sudut negatif. Kenapa harus dipelajari? Karena nanti kan di materi selanjutnya akan kepakai. Ya, jadi harus dulu apa pengertian sudut positif dan sudut negatif. Jadi kalau ditanya sama temannya, apa itu positif? Berarti arahnya berlawanan arah jarum jam. Kalau negatif searah jarum jam. Oke, bisa dipahami ya untuk sudut positif dan sudut negatif. Ya, selanjutnya, nah kita akan membahas perbandingan segitiga ya, siku-siku ya. Tadi kita bahas sempat di awal, sekarang kita jelasin cara mendalam. Nah, ini untuk pembuktiannya. Kita fokus ke gambar yang ini aja ya. Kita gambar yang ini ya. Nah, untuk gambar ini kita ambil gambar ABC-nya aja. Kita nggak ambil yang kecil-kecilnya, kita ambil yang besar. Nah, nanti kita buat di sini ada gambar segitiga, ada segitiga ABC di mana A-nya ini mempunyai sudut theta, ini B-nya itu berarti sudut siku-siku, nah C-nya sudut lancip juga. Nah, sudut A sama C ini namanya sudut lancip. Apa sudut lancip? Sudut yang nilainya kurang dari 90 ya. Tolong diingat lagi ya, ini pelajaran SMP dulu dijelasin. Apa sudut lancip? Sudut yang kurang dari 90 derajat ya. Jadi kalau sudut lancip nilainya kurang dari 90 derajat. Berarti nggak boleh yang pas siku-siku. Ya, kalau ini jelas 90 derajat. Berarti sudutnya bisa di A, bisa juga di C, atau yang sudutnya lancip. Oke. Oke, sekarang dia perbandingannya terhadap theta. Oke, lihat ya. Jadi dia sudut A. Perhatikan gambar segitiga ini. Ya, dia terhadap theta atau sudut yang A. Nah, sin, jadi dalam trigonometri ada beberapa perbandingan. Ya, ada sin, cos, sama tan. Tapi nanti ditambahin lagi ya, ini kan cuma 3. Ntar kedepannya kita tambahin ya, kotan,
terus sekan sama kosekan. Sebenarnya ini kebalikan dari masing-masing ini aja. Ya, kalau tan lawannya kotan, ya. Kos lawannya sekan. Terus kalau sinus lawannya kosekan. Nah, kalau sudah, baru kita ke perbandingannya. Oke. Kalau yang sudutnya di sini ya, berarti yang menghadap ini, yang menghadap sudut namanya sisi depan. Sisi yang paling panjang itu menjadi sisi miring ya, atau yang menghadap sudut siku. Ingat ya, yang menghadap theta atau sudutnya itu sisi depan, yang siku berarti sisi miring. Nah, sisanya adalah sisi samping. Jadi harus bisa menentukan kapan dia samping, depan, dan miring. Nah, ini kita ganti juga jadi miring. Nanti biar menghafalnya gampang, kita kasih tips dan triknya ya, cara menghafalkannya seperti apa. Oke. Nah, jadi tadi sudut yang menghadap tetanya berarti depan, yang menghadap siku-siku nih, sudut yang menghadap siku-siku berarti sisi miring atau sisi yang paling panjang. Nah, terus kalau sisanya yang lancip lagi sisi samping ya, atau yang tegak lurus dengan siku-siku ini namanya sudut sisi samping. Nah, untuk rumusin itu adalah depan per miring ya, atau hipotenusa ya. Depan per miring. Nah, depannya apa? BC, miringnya apa? AC. Maka rumusnya BC per AC. Cos itu apa? Samping per hipotenusa atau samping per miring. Samping per miring berarti AB per AC. Ini rumusnya AB per AC. Kalau tan itu apa? Tan rumusnya depan per samping. Berarti depannya berapa? BC. Sampingnya adalah AB. Maka rumusnya BC per AB. Ini rumus dari sin, cos, dan tan. Nah, kalau kotan kan tinggal dibalik aja gitu ya. Jadi kalau misalkan apa rumus dari kotan? Dia lawannya tan, berarti AB per BC gitu ya. Nah, apa rumus dari lawannya cos ini apa? Sekan. Apa rumus dari sekan? Nah, berarti lawannya dari cos, berarti AC per AB. Nah, apa lawan dari tadi sin? Kosekan. Berarti kalau kosekan itu lawannya dari sin, berarti awalnya BC per AC jadi AC per BC. Nah, tapi ini cara menghafalnya agak sulit karena pakai huruf. Nah, lebih baik kita pakai satu kata ya. Nah, kita jelaskan. Kita buat gambar di belakang gambar lagi segitiganya ya. Kita akan gambar lagi segitiganya. Untuk gambarnya ya kita bikin seperti tadi ya. Ini ada segitiga. Ya, ini segitiga A, B, sama C. Kita nggak pakai huruf lagi. Ya, tadi ini anggap aja tetanya di sini ya. Bapak anggap tetanya sekarang di A. Ya, anggap tetanya di A. Ya, sisi yang menghadap teta atau sudutnya ini menjadi sisi depan. Ya, ini menjadi sisi samping tadi. Ya, ini menjadi sisi miring. Nah, untuk menghafalnya kita singkat ya. Kalau depan itu menjadi D, samping itu menjadi sa. Nah, kalau miring itu menjadi mi. Nah, kalau sudah berarti kita ubah. Yang tadi awalnya pakai huruf kita pakai kalimat D sami. Ya, kita mulai dari sin. Sin theta itu kan rumusnya AC per tadi ya. Kalau Kalau sin itu kan demi, berarti BC per AC. Kita ganti menjadi demi. Ya. D per mi. Ini rumus sin. Selanjutnya adalah cos theta. Apa rumus cos theta? Sami. Sami. Apa rumus dari tan? D sa. Nah, oke. Udah dapat. Terus lanjut dari kotan. Apa itu kotan? Nah, kotan sa D. Ya, lawannya dari tan. Nah, apa rumus dari sekan? Sekan adalah rumusnya misa. Apa rumus dari kosekan? Lawan dari sin, berarti mi D. Nah, jadi menghafalkannya gampang. Ya, gimana caranya, Pak? Oke, kita mulai ya. Demi sami desa, sade misa mide. Oke? Sekarang kalian coba meram ya, atau tutup mata. Terus kalian ingat. Demi sami desa, sade misa mide. Cukup hafalkan 3 ini aja nggak apa-apa. Nanti tinggal ini dibalik aja kan. Yang penting bisa hafal 3 ini yang depan. Sin, kos-kos, sama tan. Tapi lebih enak sih hafal semuanya ya. Demi sami desa, sade misa mide.
demi sami desa, sade misamide. Ya, kenapa Bapak pakai ini? Karena kalau pakai huruf tadi, itu nanti kalau gambarnya berubah, maka akan berubah juga rumusnya, hurufnya. Bisa jadi ini rumusnya hurufnya B, C, D, E, F, G. Nah, kalau pakai huruf jadi lama. Nah, saran Bapak kita singkat adalah depan samping miring. Jadi udah pasti mau gambarnya dibulak-balik pun udah pasti bisa. Ya, jadi kalau depan itu sisi yang menghadap sudutnya, miring itu yang paling panjang atau yang menghadap siku-siku. Jadi samping itu yang tegak lurus terhadap siku-siku. Oke. Kalau sudah berarti kita hafalkan ya, demi sami desa, sade misamide. Ya, oke, sin demi sami desa, sade misamide. Ntar soalnya seperti apa? Nah, ya, kita bahas. Nah, sebelum kita bahas contoh soalnya, ada beberapa simbol dari sudut ya. Simbol dari sudut itu ada banyak ya. Jadi nggak harus teta. Ini teta namanya, ini alfa ya, ini beta ya, sama gamma ya. Jadi simbol sudut itu macam-macam. Ya, nanti kalau kamu ketemu di buku, Pak, kok gambarnya bukan teta kayak gini, Pak, bukan bulat yang ada garisnya. Oh, ternyata dia pakai alfa, atau pakai beta, atau pakai gamma. Jadi untuk yang gambar di sininya nih, nggak masih harus seperti ini. Ya, bisa jadi alfa, beta, atau gamma. Oke, sudah? Kayak kalau sudah paham, sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa, kita akan contoh soalnya. Oke? Oke, contoh berikut. Diketahui gambar berikut, tentukan nilai dari sin theta, cos theta, sama tan theta. Oke, untuk yang nomor satu itu udah jelas ya. Diketahui gambarnya itu anak ya. Tapi ingat ya, terhadap mana sudutnya. Jadi harus jelas. Oke, ini 3, 4, 5 ya. Tadi yang menghadap sudut namanya sisi depan, singkat jadi D. Ya ini siku-siku kan, berarti ini menjadi sisi miring. Ini menjadi sisi samping. Kalau sudah, baru kita ke rumusnya. Apa rumus dari sin? Sin adalah D per mi. Depan per miring. Depannya berapa? Depannya 4, miringnya 5. Berarti jawabannya sin theta adalah 4 per 5. Selesai. Gitu ya. Terus apa rumus dari cos theta? Ya. Cos itu apa rumusnya? Sami. Sa per mi. Apa sampingnya? Sampingnya adalah 3. Ya, sampingnya 3, miringnya 5. Berarti jawabannya 3 per 5. Selesai. Ya, apa rumus dari tan? Tan itu apa? Demi sami desa. D per sa. Apa rumus D-nya? D-nya 4, sa-nya 3. Berarti jawabannya 4 per 3. Selesai. Ya, jadi cara menentukan nilai ini adalah harus tahu dulu sisi segitiganya ya, sampingnya berapa, depannya berapa, miringnya berapa. Ini kalau semua sisinya diketahui. Pak, gimana kalau ada yang nggak diketahui? Oke, kita ke contoh berikutnya. Oke, semoga ini paham. Nah, kita coba ke contoh yang nomor 2. Nah, diketahui cos theta-nya 8 per 17. Jika theta sudut lancip, tentukan nilai dari sin theta sama tan theta. Oke, untuk nomor yang ini, kita harus ketahui dulu sisi apa yang diketahui sama yang belum. Karena kita belum digambar. Ya, jadi sarannya adalah, pertama yang sangat harus dikuasai adalah cara menggambarnya. Oke, kita akan jawab. Nah, kita gambar dulu aja. Anggap gambarnya sama seperti aja, biar memudahkan kalian. Oke. Misalkan juga tetanya di sini. Oke, kita lihat cos-nya dulu. Ya, yang diketahui ya dari soal ini adalah cos theta itu 8 per 17. Tadi rumus dari cos itu apa? Cos itu rumusnya demi. Ini berarti, cos itu lawannya sami. Berarti ini sa, ini miring. Ingat ya, cos itulah sami ya. Kalau sin demi, berarti kalau cos sami. Berarti kita udah dapat nih sampingnya 8, miringnya 17. Berarti sampingnya 8. Ya, miringnya berapa? 17. Ini 17. Nah, berarti ada sisi yang belum diketahui, yaitu sisi depan. Kita belum tahu nih depannya. Nah, berarti kita harus mencari sisi depan. Depannya kira-kira berapa? Nah, sisi depan itu, karena dia bentuknya segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan dalil Pitagoras ya. Jadi cara mencari sisi depan adalah, karena bukan mencari miring, kurang. Ya, jadi yang ditambah itu hanya mencari miring. Berarti rumus depan itulah miring kuadrat dikurang samping kuadrat. Nah, kita hitung dulu nih. Miringnya berapa miring? Miringnya adalah 17 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. Ini nggak boleh dibalik ya. Rumusnya harus mi dulu. Takutnya nanti hasilnya negatif. Kan kalau akar negatif dalam akar tidak bisa.
Oke, 17 kuadrat berapa? Nah, ini juga sama nih, harus kalian hafal. Kenapa? Biar memudahkan apa? Menghitungnya. 289 dikurang berapa? 8 pangkat 2? 64. Berarti hasilnya berapa? 289 kurang 4 berarti 225. Ini juga sama nih. Akar 225 juga harus dihafal. Kalau kalian nggak hafal juga susah. Berarti hasilnya berapa? 15. Selesai. Cari bilangan kuadrat yang hasilnya 225, maka akarnya hilang. Tinggal tinggal salah satunya aja. Oke. Kalau sudah, berarti dapatlah depannya 15. Depannya 15, depan 15, depan 15, depan 15. Oke. Kalau depannya sudah 15, berarti kita hitung pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Yang A itu apa? Sin theta. Apa rumus dari sin? Ya, sin theta itu rumusnya adalah demi. Nah, apa D-nya? D-nya adalah 15. Miringnya berapa? Miringnya adalah 17. Dapat deh jawabannya. Ya, 15 per 17. Yang B apa? Cos theta. Cos theta. Tan theta. Tan theta. Demi sami desa. Berarti desa rumusnya. Depannya berapa? 15. Sampingnya 8. Berarti jawabannya 15 per 8. Ini jawabannya. Jadi bedanya nomor 1 sama nomor 2 adalah kita belum tahu gambarnya dan belum tahu sisinya panjangnya berapa. Nah, jadi stepnya adalah kalau soal seperti ini, cari dulu yang diketahui apa, terus sisi apa yang belum didapat. Nah, kalau belum, pakai dalil keras. Nah, sudah dapat, baru ke pertanyaannya. Baru selesai. Nah, Bapak kasih catatan di sini ya, Bapak kasih warna lain, warna biru. Ya, berarti kalau yang begini-begini ini harus kalian hafalin ya. Jadi jangan sampai nggak bisa nih. Oke, pertama adalah rumus tadi, dalil Pitagoras ya. Kalau mau mencari D, tadi kan udah Bapak tulis nih, D sama dengan mi kuadrat dikurang sa kuadrat. Terus kalau mencari sa, hampir mirip, dikurang mi dulu, mi kuadrat dikurang D kuadrat. Nah, kalau mencari miring itu ditambah. Ya, jadi yang ditambah hanya mencari miring. Jadi kalau mencari miring itu D kuadrat ditambah sa kuadrat. Ini yang harus kalian hafal. Nah, selanjutnya apa yang harus dihafal? Kuadrat. Ya, kuadrat sama akar. Ya, kalau Bapak yakin kalau suatu kuadrat pasti hafal. 1 ya, 2 kuadrat juga hafal, pasti 4. Ya, 3 kuadrat hasilnya 9. 4 kuadrat hasilnya 16. Ya, 5 kuadrat hasilnya 25. Nah, yang penting adalah setelah 5 ini, atau setelah 10 lah. Ya, 6 kuadrat hasilnya 36. Gitu ya. 7 kuadrat hasilnya 49. Ya. Terus 8 kuadrat hasilnya 64. 9 kuadrat sama dengan 81. 10 kuadrat sama dengan 100. Ya. Kalau sudah, hitung lagi yang 11 pangkat 2, 121. Ya, 12 kuadrat, 144. 13 kuadrat, 169. 14 kuadrat, 196. Bapak nggak bisa tulis semua. Ya, kalian harus berusaha sendiri. Karena udah kelas 10, jadi harus bisa menghitung kuadrat sama akar. Ya, 15 kuadrat itu 225. Ya, jadi itu maksudnya dari kuadrat sama akar. Jadi saling berhubungan. Ya, jadi Bapak harap untuk Pitagoras juga diingat lagi, sama yang pangkat juga harus diingat lagi. Ya, jadi biar memudahkan kalian. Ya, jadi Bapak udah bilang dari awal, matematika itu nggak bisa cuma bisa ngitung aja. Tapi harus juga ingat atau hafal sebuah rumus atau sebuah aturan. Ya, kalau kamu juga nggak bisa kuadrat, percuma juga. Ya, jadi bisa aja sih kalian bisa ngitung manual. Tapi kan itu kan jadi mengurangi waktu kalian kalau nanti ngerjain soal. Ya, dan harusnya sih ini udah dihafal pas dari SMP. Ya, tapi kalau belum, sekarang tolong dihafalkan. Oke? Bisa ya, nomor 1 dan nomor 2. Ada Pitagoras sama kuadrat. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi itu Bapak apa ya? Tadi kan nih ya, tadi kan gambarnya ini dalam bentuk huruf biasa. Nah, sekarang gambar segitiga diambil dari sebuah lingkaran. Bapak pecah lagi ya. Bapak ubah lagi. Bapak gambarnya menjadi segitiga biasa ya. Variabel-variabelnya aja. Ini ada O, ya, ada A, ada B. Nah, ini gue bilang tadi, kalau hurufnya diganti jadi berubah lagi, makanya pakai demi saja. Dia ada X, ini ada, maaf, ini ada Y, ini ada R. Nah, sekarang berarti depannya adalah Y.
Ya, berarti sampingnya adalah X, R-nya adalah miring. Nah, tadi rumus dari sin ya, kita bikin rumus baru di sini. Rumus dari sin itu adalah, kita anggap tetanya di sini ya. Kita anggap tetanya di sini. Apa rumus dari sin teta? Itu kan demi. Demi, berarti kan depan per miring, berarti Y per R, gitu ya. Nah, Pak, gimana kalau pertanyaannya nyari R? Nah, kalau nyari R berarti dibalik. Berarti sin theta dikali R sama dengan Y. Terus R sama dengan Y dibagi sin theta, pindah ruas. Gitu. Ya, ini rumus yang pertama. Ya, untuk yang sin. Terus yang kedua adalah cos. Cos theta. Theta itu, cos itu rumusnya apa? Demi sami, samping per miring. Samping per miring ya, samping per miring. Berarti X per R. X per R. Pak, gimana kalau mau nyari X atau nyari R? Kayak tadi, berarti cos theta, R-nya kan di bawah pembagian. Pindah ruas ke kiri jadi perkalian sama dengan X. Nah, kalau sudah, sekarang mau mencari X, berarti X dibagi cos theta. Kalau mau mencari R. Nah, ini rumus yang kedua. Nah, rumus yang terakhir itu adalah yang tan. Apa rumus tan? Tan theta itu adalah demi sami desa. Desa berarti Y per X. Ya, ini berarti Y per X. Nah, kita dipindah ruas X-nya ke sebelah kiri, jadi dikali. Sama dengan Y. Berarti X sama dengan Y dibagi tan theta. Gitu ya, jadi rumusnya bisa ditukar-tukar tergantung pertanyaannya. Pak, misalkan diketahuinya sin, tapi mau nyari Y. Berarti sin theta dikali R. Kalau mau nyari R sama dengan Y sin theta. Pak, pas lagi rumus cos, ternyata yang dicari bukan cosnya atau tetanya, tapi adalah X-nya. Berarti X sama dengan cos theta dikali R. Ada 3 rumus, dan gak semua soal pakai 3-3-nya. Bisa salah satunya saja. Gimana cara bedanya? Ntar kita bahas. Ya, jadi ntar kita bahas contohnya seperti apa. Ya, oke. Kita bahas ke contoh. Nah, ini ada contohnya. Contoh yang nomor 1. Seutas tali yang panjangnya 24 meter. Salah satu ujungnya dikaitkan pada ujung tiang vertikal yang tingginya H meter dan ujung yang lainnya ditancapkan pada tanah dan membentuk sudut 55 derajat seperti pada gambar di samping. Oke, berapakah tinggi tiang sesungguhnya? Oke, ini kita gambar dulu aja ya. Nah, sebenarnya harusnya gambaran nggak diketahui ya. Kalian harus bikin sendiri ya. Nah, cara gimana Pak biar bisa kalian tahu gambarnya? Oke, lebih baik kita kita pakai itu aja ya, pakai kalimat-kalimatnya dulu. Oke, seutas tali panjangnya 24 meter. Nah, kalian bayangin dulu tali kayak gimana sih gitu ya. Kita ambil sebuah garis. Ada 2 ujung yang paling atas sama yang paling bawah. Nah, salah satu ujungnya dikaitkan pada ujung tiang vertikal. Ya, ingat ya, tiang. Salah satu ujungnya dikaitkan pada ujung tiang. Nah, kalau tiang itu kan yang paling bawah udah ke tanah. Berarti talinya itu akan sambungin sama tiang yang paling atas. Nah, kita gambar dulu. Ya, anggap aja ini tiang nih. Nah, ini tanah ya. Nah, ada tali yang dihubungin ke ujungnya. Ya, kita tarik aja dari bawah ke sini sampai atas. Nah, berarti ini akan menjadi tali atau sisi miringnya. Ya. Panjang talinya berapa? 24 meter. Ya. Nah, terus tinggi tiangnya dianggap sebagai H. Nah, justru malah pertanyaannya kita mau mencari H atau tinggi tiang. Nah, sudut yang terbentuk antara tali dengan tanah itu berapa derajat? 50 derajat. Ya. Jadi, kalau tadi masih dalam bentuk theta, sekarang kita udah masuk ke dalam bentuk sudut derajat. Nah, tapi sudutnya di sini kita belum pakai yang istimewa, ya. Kita masih pakai yang bebas, nggak apa-apa. Ntar kita sementara bisa gunakan kalkulator dulu. Nah, tapi kalau sudut istimewa, kita wajib dihafal, ya, untuk besar sudutnya. Oke, sekarang kita cari rumusnya. Ada 3 sudut ya, bisa sin, cos, atau tan perbandingannya. Kira-kira pakai sin, cos, atau tan. Oke, kita gambar lagi, tapi gambarnya cuma garis-garis saja. Oke, ini ada 55 di sini, derajat. Di sini ada H, di sini ada 24. Oke, buat menentukan kapan pakai sin, cos, atau tan, kita lihat dulu apa yang diketahui. Oke, sisi yang menghadap sudut tetanya, itu menjadi sisi apa tadi? Depan. Ya, terus sisi yang menghadap sudut siku atau yang paling panjang ini menjadi miring.
Ya, lihat. Yang diketahui itu D sama Mi. Ya, berarti depan per miring. Apa rumus yang pakai demi? Ya, bisa jadi sin, bisa jadi kosekan. Nah, kita pakai yang sin aja. Berarti rumus ini untuk soal yang ini kita gunakan sin. Kenapa tadi? Karena ada depan, ada miring. Nah, tulis sin theta sama dengan D per Mi. Nah, sudutnya berapa? 55. Langsung aja sin 55. Depannya berapa? H. Miringnya 24. Kita mau nyari H. Berarti 24-nya pindah. Berarti sin 55 dikali 24 ya. Maaf derajatnya. Nah, sama dengan H. Atau H sama dengan sin 55 dikali 24. Nah, sementara kita hitungnya masih menggunakan kalkulator. Kita kalian cek kalkulator kalian yang ada sinnya. Sin 55 dikali 24 hasilnya berapa? Kalau kita hitung kalkulator, dia H-nya itu sekitar 19,6 meter. Ya, ini hitungan pakai kalkulator. Nah, untuk ke depan kita nggak pakai kalkulator ya. Ini karena sudutnya 55 derajat ya. Jadi bisa ya untuk soal yang ini. Oke. Kalau sudah, ini materi kita cukup sampai sini. Ya, pengenalan untuk sudut positif negatif, terus mencari perbandingannya sama contoh soalnya. Ya, Bapak rasa untuk penelitian pertama ini harusnya bisa dikuasai ya. Karena dulu juga di SMP sempat dibahas, sekarang kita bahas lagi. Dari hal yang paling kecil atau yang sederhana. Oke? Terima kasih atas waktunya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.